itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong, merah-merah putih-putih. Saya cium kakinya. Itu. Dan itu tidak terjadi, sudah terlewati itu. Terjadi lagi perdebatan sengit antara termul si Freddy Damanik dengan Gus Nur yang selalu merasa bahwa selama ini dia dikriminalisasi oleh rejim Jokowi. Dalam debat itu terjadi ketegangan antara Freddy Damanik yang merasa Jokowi selalu disalahkan. Namun Gus Nur tak tinggal diam dan menantang Freddy atau siapapun untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Jika terjadi, maka Gus Nur siap mencium kaki Jokowi dan meminta maaf 7 hari 7 malam. Ada rasa kecewa. Tadi Gus Nur mengatakan dia merasa menjadi korban. Tanggapan Anda? Ya, saya yakin sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, tanggapi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada itu begitu banyak orang-orang yang mengalami proses hukum ya di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan. Kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga? Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh, itu narasinya terlalu dipaksakan. Oke, baik. Gus Nur, emang semuanya salah Jokowi? Mendengar Freddy berbicara seperti itu, Gus Nur pun merasa tertantang dan kembali membalas dengan argumen yang kuat, bahwa selama 6 bulan di persidangan belum ada satupun hakim, jaksa, atau siapapun yang melihat ijazah asli Jokowi, dan disinilah Gus Nur berjanji, kalau jaksa bisa menunjukkan ijazah asli itu, maka saya cium kaki Anda. Namun sampai hari ini nggak ada, katanya. Ya, karena dia presiden. Kalau ayam mati bukan salah Jokowi. Kalau ada monyet mati bukan salah Jokowi. Tapi kalau ada rakyat yang mati kelaparan, itu salah Jokowi. Rezim, ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan jadi itu gini, salah Jokowi? Ya, jadi gini Mas Freddy. Sekarang gini aja, saya ini pelakunya sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi. Ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong, merah-merah putih-putih. Saya cium kakinya. Itu. Dan itu tidak terjadi, sudah terlewati itu. Oke, Pak Ges. Gus Nur bahkan menjelaskan bahwa dia tidak pernah membenci Jokowi, tapi rezimnya atau sistemnya. Yang dia benci adalah kebijakannya, bukan pribadi Jokowinya. Karena menurutnya, dalam Islam kita tidak boleh benci orangnya. Sekalipun selama ini dia merasa dizolimi oleh Jokowi, tapi dia menjelaskan bahwa bukan pribadi Jokowi tapi sistem, rezimnya. Untuk semua bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak pernah membenci Jokowi, demi Allah. Hukum Islam tidak boleh membenci orang. Saya ini hanya benci rezimnya, kan sudah sering rezimnya, sistemnya, kebijakannya. Bukan orangnya, nggak boleh benci orang itu. Oke, Pak Ges gimana kalau dari Anda sebagai sahabat? Menurut kalian gimana nih guys? Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar ya.